Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ikhwani fillah, semoga Allah menjaga kita semua. Ini adalah lanjutan dari segmen Hidupkan Sunnah, Tinggalkan Bid'ah. Insya Allah pada segmen yang berkelanjutan ini kita akan kupas tuntas seputar masalah sunnah dan bid'ah serta syubhat-syubhat yang beredar yang terkait tentang permasalahan ini. Dan ini adalah episode yang ketiga. Bagi yang baru bergabung, silahkan tonton episode yang pertama. Link ada di deskripsi. Semoga bermanfaat. Seseorang yang ingin beramal, hendaknya dia mengetahui bahwa amalannya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika memenuhi dua syarat. Dan kedua syarat ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bersamaan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 115, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa saja yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang soleh, dan janganlah dia menyekutukan Rabb-nya dengan sesuatu apapun di dalam ibadahnya. Mari kita simak bagaimana keterangan dari Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala tentang ayat ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa saja yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, beliau menerangkan, ai thawabahu wa jazaahu as-shalih. Maksudnya berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia mengharap mendapatkan pahala dan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falyamal amalan shaliha, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh. Beliau menerangkan, maka muwafiqan li syar'illah. Amalan yang saleh itu adalah amalan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan di dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu apapun. Beliau menerangkan, wa huwallazi yuradu bihi wajhullahi wahdahu la syarika lahu, yaitu maksudnya adalah dia menginginkan di dalam amalan tersebut hanyalah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, la syarika lahu, tidak ada yang lain. Wahadhani ruknal amali al-mutaqabbal. Beliau melanjutkan, dua hal ini adalah dua rukun dari amal yang diterima. La budda ayyakuna khalisan lillah. Amalan agar diterima, yang pertama, hendaknya dia ikhlas di dalam mengamalkannya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, shawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia harus sesuai amalannya tersebut di atas syariat yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dalil dari Al-Quran tentang syarat diterimanya amal. Adapun dari hadis, yang pertama, hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan pahala tergantung dengan apa yang dia niatkan. Ini adalah hadis yang menunjukkan syarat pertama, yaitu ikhlas. Adapun syarat yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang mengada-adakan suatu amal di dalam urusan agama kami yang tidak bersumber darinya, maka amalan tersebut tertolak. Maka artinya, agar amalan kita tidak tertolak, jangan kita mengadakan amalan-amalan yang baru. Hendaknya amalan kita harus sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mari kita perhatikan keterangan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam ketika beliau menerangkan tentang hadis ini. Beliau mengatakan, "Hadzal hadis aslun azim min usulil Islam." Hadis ini, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, adalah hadis yang sangat mulia, merupakan pondasi dari pondasi-pondasi agama Islam. Wa huwa kal mizan lil amal fi dhahiriha. Maka hadis ini adalah merupakan barometer sebagai tolak ukur suatu amalan diterima atau tidaknya dalam masalah zahirnya.
Kama annal hadits al-a'mal binniyat, sebagaimana pula hadis innamal a'malu binniyat itu adalah mizanun lil a'mal fi batiniha, merupakan barometer, tolak ukur diterima atau tidaknya suatu amal dalam masalah batinnya. Fakama anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullahi ta'ala, maka sebagaimana setiap amal yang tidak diniatkan di dalam amal tersebut hanya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, falaysa li amilihi fihi thawab, maka orang yang mengamalkannya tidak mendapatkan pahala sama sekali. Fakadzalika kullu amalin, maka demikian juga kata beliau, setiap amalan la yakunu alaihi amrullah wa rasulih, yang dikerjakan tidak di atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, fahuwa mardudun ala amilihi, maka amalan tersebut akan tertolak, dikembalikan kepada pelakunya. Wa kullu man ahdatsa fil dinillah ma lam ya'zam bihillah wa rasuluh falaysa minad dini fi syai'. Perhatikan kata beliau, setiap orang yang mengada-adakan perkara baru di dalam agama Islam yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka amalan tersebut sama sekali tidak termasuk di dalam bagian Islam. Maka kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah berdasarkan dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW dan juga keterangan para ulama bahwa syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama, ikhlas. Amal tersebut haruslah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ittiba. Amalan tersebut harus sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan apabila salah satu dari kedua syarat ini tidak ada dalam sebuah amal, maka amalan itu akan tertolak. Sebagai contoh, seorang beramal dengan ikhlas, dia mengharapkan dengan amalan tersebut hanya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata amalannya yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka walaupun dia ikhlas karena amalannya tidak disyariatkan, maka amalan tersebut akan tertolak. Sebaliknya, dia mengamalkan amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Amalannya sudah sesuai, namun ternyata dia di dalam melakukannya niatannya tidak ikhlas, bukan mengharap pahala dari Allah, namun mengharap pujian. Maka amalan tersebut walaupun sesuai dengan syariat juga tetap tertolak karena tidak ikhlas. Maka agar amalan kita diterima haruslah terkumpul dua syarat ini. Dia harus ikhlas di dalam mengamalkannya. Kemudian amalan tersebut harus sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.